Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Firdaus. Di konten YouTube kali ini gue pengen bikin podcast bersama teman gue. Ini teman lama gue juga. Gue udah berteman lama, lumayan lama sama dia, sekitar 5 atau 6 tahunan. Nah, mungkin bisa langsung lo perkenalkan, bos. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Muklis Salahuddin. Itu aja. Udah. Udah lah, mau ngapain lagi? Mungkin agak sedikit pet teman-teman, tapi bagi kalian aja yang penasaran, gue bakal taruh Instagramnya dia di link deskripsi. Kalian bisa langsung tanyain atau apa bentukannya. Langsung follow, bukan tanya. Bisa memanfaatkan keadaannya. Terserah sih kalau mau follow. Nah, baik teman-teman. Ini gue juga pertama-tama ngucapin terima kasih banyak sama Lukis. Ini dulu mau datang di podcast gue kali ini sebagai narasumber. Dan ini adalah bentuk pengumpulan tugas gue juga, bentuk UAS gue, tugas komunikasi. Nah, teman-teman, ya mungkin bagi teman-teman, gue ada yang bilang persepsi, gue ngambil teman gue lah biar gampang ngumpulin tugasnya, biar cepat selesai ataupun bentuknya seperti apa. Gue agak banyak sedikit pertimbangan sih kenapa akhirnya gue ngambil dia sebagai narasumber gue, karena hal pertama biar gue mungkin lebih mudah berdialog, berkomunikasi sama dia, karena mungkin kita agak sedikit sepantaran. Dia lebih tua daripada gue, tapi ya tapi mukanya tuan dia lebih enak berkomunikasi kan sama teman sendiri, karena kita udah agak lama berteman. Nah, makanya dia adalah salah satu ketua Karang Taruna juga, karena gue kan tinggal di perkotaan nih, gue tinggal di lingkungan perumahan, cuman dia beda RW sama gue. Dia di RW berapa lu? RW 1. Nah, gue di RW 021, dia ketua Karang Tarunanya, makanya gue ngambil dia sebagai narasumber. Nah, kali ini sih, gue pengen ngebahas temanya. Sebetulnya yang dikirim dosen sama gue sih agak sedikit banyak tema, ada sekitar 5 temaan, cuman gue ambil Ramadan karena mungkin Ramadan saat ini sebegitu menariknya buat gue. Akhirnya gue pengen ngambil tema ini dan ngebahas sama lu, karena kan mungkin secara pribadi kan gue punya asumsi bagaimana tentang Ramadan saat ini, dan lu juga punya asumsinya bagaimana. Nah, gue pengen tahu nih menurut lu seperti apa, dan mungkin bisa juga buat teman-teman nih gitu, Ramadan saat ini seperti apa. Nah, secara lu pribadi, Ramadan saat ini agak sedikit berbeda atau sama aja dengan Ramadan sebelumnya? Kalau menurut gue pribadi, Ramadan tahun ini sih jelas jauh berbeda banget. Karena di Ramadan tahun ini kita tahu sendiri ada sebagian tempat yang nggak ngadain sholat tarawih. Contohnya kayak di lingkungan kita sendiri nih, musola dan masjid itu nggak ngadain sholat tarawih. Jadi sholat tarawihnya itu di rumah masing-masing. Jadi benar-benar jauh banget berbeda dari tahun kemarin. Terus biasanya kita juga ada ngabuburit bareng-bareng teman kan, tapi sekarang juga udah nggak bisa karena ada PSBB juga. Biasanya kita sama teman-teman SMK, SD, SMP di grup selalu ada rencana untuk buka bersama. Tapi tahun ini juga jadi nggak seintens dulu, jadi nggak ada pembahasan setiap mau ngadain bukber lah ayo, tapi malah biasanya banyak grupnya tuh ya. Iya, jadi pas kita, jadi sekarang tuh kalau diajakin bukber lah ayo, corona woi, jawabnya kayak gitu. Jadi kan susah. Tapi kalau gue pribadi kemarin sih gue sempat ada bukber itu sama temen SMK gue, itu pun karena ada acara penting. Terus dan itu cuma 7 orang doang, 7-8 orangan. Dan sama pas acara bansos kemarin bukbernya, udah cuma itu aja sih. Ya, berarti emang agak sedikit berbeda ya kan, karena kalau secara gue pribadi kan memang akhirnya di Ramadan ini memang sedikit berbeda. Ya agak sedikit maksudnya. Jadi tuh kayak rasanya tuh kayak bukan bulan Ramadan, kayak bukan bulan puasa. Jadi karena ngejalannya tuh nggak ada tarawih, nggak ada ngabuburit, nggak ada denger ceramah orang tarawihan. Terus biasanya Ramadan main petasan, jadi nggak habis tarawih main petasan, perang sarung. Ini jadi nggak ada kan, jadi cuma ya agak gabut. Jadi tahu-tahu besok udah lebaran aja, jadi cepet banget berlalu. Iya, dan sedihnya tuh kayak tahun Ramadan tahun depan tuh kayak gimana ya, bakal ngejalanin lagi atau enggak. Soalnya kan di Ramadan tahun itu udah benar-benar, menurut gue sih udah benar-benar sat banget ya, udah benar sat boy parah bulan Ramadan tahun ini. Jadi apa mungkin Ramadan tahun kemarin bakal lebih sat lagi atau justru jauh lebih baik lagi tahun yang akan datang? Iya, tahun yang akan datang maksudnya. Kalau gue secara pribadi kan ya
memang agak sedikit garing sih Ramadan saat ini, cuman ada beberapa hikmah yang akhirnya bisa gue ambil. Misalkan kayak gue punya quality time gue sama keluarga gue nih. Biasanya kan gue agak sedikit menikmati suasana, atau gue bukan sibuk sih, maksudnya kalau sibuk agak sedikit sombong, kayak gue punya banyak kegiatan di luar daerah sana. Gue kuliah di sana kan, gue punya banyak ada kegiatan, nggak ada quality time gue sama keluarga gue, dan akhirnya ada virus ini, ada quality time gue sama keluarga gue, dan akhirnya gue bisa kayak sholat tarawih bareng gitu tuh, bisa buka puasa bareng yang biasanya gue cuma buka puasa sendiri beberapa tahun yang udah berlalu lah. Dan akhirnya quality time gue punya quality time gue sama keluarga gue. Dan secara lu pribadi nih, hikmah yang akhirnya lu bisa ambil dan akhirnya bisa jadi sebuah edukasi juga buat teman-teman. Jadi Ramadan ini juga sebetulnya ada hikmah buat kita semua gitu, walaupun ada virus saat ini. Ya itu hikmahnya juga salah satunya ya, jadi ada quality time sama keluarganya juga jadi lebih dekat, jadi lebih kayak apa, banyak kan kayak anak yang sekolah di rumahin juga, anak-anak yang sekolah jadi sekolah diliburin, jadi belajar dari rumah, jadi terus stay home, jadi kan apa ya, yang tadinya sama keluarga agak jauh, misalkan agak gengsi untuk saling ngobrol, tapi karena keseringan diem di rumah kumpul sama keluarga, jadi kan jadi saling terbuka, jadi saling cerita. Hikmahnya di situ. Terus hikmahnya juga kita tahu nih, kita sadar mungkin ini juga teguran dari Tuhan kan, ujian juga mungkin. Jadi kita lebih mendekatkan diri kita nih sama Allah nih untuk menjalankan ibadah lebih baik lagi, karena kan ya kita sadar dunia ini makin tua kan, jadi hikmahnya kita jadi lebih dekat lagi sama Tuhan, jadi lebih kedepannya jadi lebih hati-hati lagi. Terus sebelumnya mungkin pola hidup kita masih kurang sehat istilahnya kan, mau makan jarang cuci tangan, jarang ini. Tapi setelah ada keadaan ini, hampir seluruh dunia benar-benar menjaga pola sehat, jaga hidup dengan pola sehat, mulai dari apa-apa selalu cuci tangan, selalu pakai hand sanitizer, terus mulai banyak makan dan minum yang mengandung vitamin C atau yang bisa menjaga daya imun tubuh kan. Jadi ada hikmahnya juga, terutama untuk bumi kita juga. Ketika seluruh dunia lockdown, bumi kita juga lapisan atmosfernya jadi nggak menipis, malah jadi makin tebal, bumi jadi lebih sejuk, jadi lebih, langit bumi juga jadi lebih cerah. Banyak juga ini. Jadi sebenarnya gue juga nggak ngerti sih virusnya itu corona atau mana. Nah, saat ini mungkin ada pesan-pesan nih dari Lukis buat teman-teman di luar sana ya kan, buat teman-teman di luar sana yang mungkin buat semua kalangan umur lah, bukan cuma buat kita juga, buat yang umur kita doang gitu. Apa pesan mungkin yang lo bisa sampaikan buat mereka? Kalau pesan dari gue sih untuk para orang tua, kalau misalkan emang masih ada yang belum kerja dari rumah, kayak contoh kayak gue juga nih, masih kerja dari luar, masih di tempat kerja, tetap ikutin protokol kesehatan, tetap jaga pola hidup sehat, jaga pola makan juga, terus selalu pakai masker ketika kita lagi di luar, selalu sedia hand sanitizer, pulang kerja langsung ganti baju, langsung mandi, terus selalu banyak konsumsi makanan dan minuman yang menguatkan imun tubuh kita, kayak vitamin C, vitamin B. Terus kalau misalkan untuk kalangan umuran kayak kita nih, yang masih istilahnya masih labil atau tingkat emosinya masih tinggi dan keegoisannya masih tinggi, kalau misalkan usahakan kita tetap stay home. Tapi kalau misalkan emang kita benar-benar jenuh banget, pengen keluar, sebisa mungkin lu main cukup di lingkungan lu aja, lu main sama temen rumah lu aja, main di lingkungan lu aja, lu nggak usah main keluar, nggak usah ngumpul-kumpul di luar, karena lu nggak tahu nih di lingkungan luar sana zona aman atau enggak. Tapi kan kalau di lingkungan lu sendiri, lu tahu nih lingkungan lu tuh aman atau enggaknya kan lu tahu. Kayak contohnya kayak gue, lingkungan gue aman, jadi teman rumah gue ya masih mainnya di situ aja, nggak keluar.
saran gue sih itu kalau untuk kalangan kita. Cuman kan ini kita bentukannya nggak tahu nih Kis. Kalau misalkan ya mungkin kita tetap main keluar nih, kita main cuman dalam lingkungan yang terbatas di rumah teman-teman kita, tapi kita kan nggak tahu nih teman kita dia tetap menjaga safety-nya mereka atau enggak. Kalau misalkan nanti teman kita keluar gimana, dan mereka kita nggak tahu nih bahwasannya mereka yang akhirnya kena. Ya susah juga sih, soalnya kan kayak di umuran kita tuh bener masih apa ya, tingkat egoisnya tuh masih tinggi banget loh, emosinya masih tinggi banget, masih kayak mikirin diri sendiri. Balik lagi kayak gimana ya, susah sih kalau menurut gue mah. Mungkin secara pribadi mungkin mereka nggak apa-apa mungkin main di lingkungan terbatas, cuman ya dia harus tahu dulu nih teman-temannya mereka keluar atau enggak gitu segala macam. Iya, kita harus kayak dan untuk kalau misalkan emang ada teman yang emang kalau misalkan ada yang harus keluar, misalkan dia pergi keluar, sebisa mungkin yang keluar itu dia tetap safety untuk dirinya sendiri, tetap pakai masker, jaga jarak sama orang lain. Itu aja sih, pokoknya yang penting lu sama teman-teman lu jangan kumpul-kumpul atau nongkrong di luar lingkungan lu sendiri, karena lu nggak tahu tujuan aman nggak tahu di lingkungan itu tuh aman atau enggaknya. Jadi tetap sebisa mungkin kalau emang mau main di lingkungan lu aja dan jangan keluar kayak gitu. Jadi ya tetap nggak apa lah ya, maksudnya kita tetap maksudnya kayak umur-umuran kita ini nggak apa-apa lah, maksudnya kalau sekedar cuman dalam lingkungan yang terbatas, kayak kita tahu nih teman-teman dekat kita tetangga-tetangga kita, cuman kita tetap harus waspada gitu kan. Iya, terus kalau misalnya kayak ada teman lu yang mau main keluar nih, lu bisa ngingetin dia untuk kalau lu emang mau keluar suruh tetap pakai masker. Terus kalau misalkan dia balik lagi cuci tangan, pakai hand sanitizer kayak gitu sih. Pokoknya tetap dimanapun dia berada dia harus sedia hand sanitizer sama sapu tangan lagi. Apa sih, masker sama masker. Kayak ya gue juga ada salah satu teman gue juga yang masih kadang karena ada keperluan dia tetap keluar, cuma selalu gue ingetin untuk pakai masker, terus sama dia bawa hand sanitizer. Jadi kalau habis ngapa-ngapain, mau makan ataupun apa, jadi pakai hand sanitizer dulu gitu. Ya mungkin itu ya bincang-bincang di podcast kita kali ini. Banyak gue terima kasih sama Lukis, lu udah mau jadi narasumber di sini. Mungkin konten saat ini bisa bermanfaat buat orang-orang di luar sana. Amin. Dan di bulan suci ini yang bentar lagi sudah pengen berlalu, mungkin doa kita musibah yang sempat berlalu kita bisa bangkit lagi untuk menjalankan aktivitas seperti biasa lagi. Buat teman-teman tetap semangat, stay safe, buat di rumah aja ya, sebete-betenya kalian ya tetaplah menjaga safety kalian. Kalau misalkan kalian ingin keluar dari lingkungan kalian, pokoknya sayangi diri kalian, sayangi keluarga kalian, jaga kesehatan. Itu diri kalian sendiri yang bisa mengatur pola hidup kalian. Gila, itu jadi tagline banget ya nggak sih? Cukup bijak banget ya. Cukup sekian teman-teman. Setelah ini gue berharap banget like, komen, dan subscribe kalian, karena itu sangat berarti buat konten gue saat ini. Kalau mau di-share juga nggak apa. Ya kalau misalkan kalian mau bantu kita juga, tolong di-share video ini. Gue ucapkan terima kasih karena subscribe kalian dan like, komen, dan share kalian itu sangat berarti buat gue, biar gue tetap semangat buat bikin channel ini. Terima kasih sekali lagi Kis, dan kita bisa bertemu mungkin di lain waktu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.